Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Ruangan Prestir Adiguna Group. Bersabarlah ketua, biarkan semuanya berjalan secara wajar. Jika kita terburu-buru akan menimbulkan banyak kecurigaan. Sekretarisnya mengingatkan. Namun wajah ketua Adiguna masih sangat muram. Dia ada di hadapanku, seharusnya aku bisa memeluknya dan memohon pengampunan darinya. Tapi suaranya tertahan dengan getir. Bersabarlah, dia belum menghubungi Fris Parfum. Tertarik pun sepertinya tidak. Tapi beberapa hari ini kita tidak akan melakukan pendekatan lagi. Biarkan semuanya mengalir sesuai rencana. Haryo mengatakan beberapa detail rencana. Jangan sampai Bian mengetahuinya. Kebencian anak itu bisa saja membuatnya melakukan hal yang di luar kendali. Adiguna menatap lurus. Ada kerinduan di dalam setiap ucapannya. Jaga dan awasi dia. Ucapannya sangat serius. Jangan khawatirkan Bian, sekarang dia sudah cukup dewasa untuk bertindak dan mengambil sikap. Haryo sangat tahu bagaimana perkembangan sikap Bian akhir-akhir ini. Tetap saja, aku sangat khawatir. Kebencian itu mendarah daging di tubuhnya. Kalau saja ia tahu kejahatan ibunya, tentu dia tidak akan bersikap seperti itu. Wajah Adiguna begitu sedih, memikirkan bagaimana wanita yang dicintainya menghembuskan nafasnya. Bahkan setelah 16 tahun, ia baru tahu bahwa wanita yang ia cintai sudah meninggalkan dunia, meninggalkan putra untuknya. Kenapa Anda tidak mencoba untuk menceritakannya sekarang? Bian sudah sangat dewasa untuk bisa memahami keadaan yang sebenarnya. Tidak, menurutmu akan sesakit apa hatinya jika tahu bahwa ibunya, wanita yang ia puja selama ini, adalah siluman kejam berdarah dingin yang bisa melakukan apapun untuk memenuhi ambisinya. Selalu seperti itu, darahnya naik jika ia menyinggung nama Yuna Sailendra. Tuan, terima kasih untuk terus bersamaku dan memahamiku. Seperti itulah jiwanya yang lemah. Laki-laki yang telah kehilangan separuh alasannya untuk hidup. Ia melampiaskan semua waktunya hanya untuk bekerja dan bekerja, bersandiwara dari hari ke hari, menunjukkan pada semua orang bahwa jika kau memiliki uang, kau bisa tersenyum dan tertawa sepuasnya, walaupun ada banyak lubang di hatinya yang tidak bisa dibeli oleh sebanyak apapun uang yang dimilikinya. Sementara itu, di ruangan CEO Grand Mall, Bian sudah selesai dengan semua laporan yang ia periksa. Peletakan batu pertama pembangunan Grand Mall 2 akan berlangsung bulan ini. Setelah itu, dia akan mengumumkan putusnya pertunangannya dengan anak gadis perusahaan Morella. Beberapa rencana sudah dia buat, baik bagi perusahaan ataupun pada perkembangan hubungannya dengan Kay. Anjas muncul dari pintu yang terbuka. Wajahnya terlihat muram. Keadaan di sekitar Anjas memang terlihat berat akhir-akhir ini. Dia sepertinya sangat kelelahan. Anjas menyeret kakinya mendekati Bian. Kenapa dengan wajahmu, Kak? Kenapa? Kamu masih berani bertanya kenapa setelah membuat kekacauan sebesar ini? Dasar CEO sialan. Anjas berteriak sambil menunjuk wajah Bian. Berani sekali kau memaki atasanmu. Tetapi Bian menyeringai senang mengatakannya. Kenapa kau mau memecatku? Pecat saja aku dan bebaskan aku dari penderitaan ini. Jangan mimpi, Kak. Anjas tertawa lemas di kursi. Ia menatap langit yang terlihat dari dinding kaca. Masalahnya dengan Amanda belum selesai juga. Lagi pula, kenapa sekarang Amanda harus jadi masalahnya? Geram, dia memaki Bian dalam hati. Gadis itu masih saja minta dihibur olehnya. Masih merengek agar dia membocorkan siapa wanita yang disukai oleh Bian. Belum lagi Nyonya Yuna.
Sejujurnya Anjas paling malas berurusan dengan wanita itu. Ini dia belum dipanggil ketua Adiguna. Apa ibuku sudah tahu? Bukannya lebih aneh kalau dia tidak tahu apa yang kamu lakukan. Aku yakin Amanda selain merengek padaku, dia juga akan memakai ibumu sebagai senjata terakhirnya. Sepertinya kau semakin akrab dengan Amanda, Kak. Menyela dengan nada mengejek. Siapa yang membuatnya jadi begini? Sialan. Rasanya aku memang harus memaki Bian supaya otak dan sarafku kendur. Dan kurang ajarnya, bocah itu malah tertawa. Aku akan memberitahu ibu. Bi, apakah sudah siap dengan semua ini? Wajah Bian berubah. Dia meletakkan pena yang dipegangnya, menyingkirkan kertas yang ada di hadapannya. Kepalanya bersandar di kursi. Terdengar dia menarik nafas dalam. Kau tahu kan, ke depannya semuanya tidak akan mudah, terutama buat Kay. Ada banyak batu yang harus kalian hadapi. Anjas menanyakan sesuatu yang coba untuk tidak dipikirkan Bian. Kami akan bertahan, aku tidak akan melepaskannya. Suara Bian terdengar meyakinkan, karena ia tidak hanya sekedar meyakinkan Anjas, tapi dia sedang meyakinkan dirinya sendiri. Kau yakin sekali? Sepertinya gadis penjual somai dan penjaga minimarket itu sudah benar-benar membuatmu tergila-gila. Ia tahu ke depannya yang harus dihadapi Kay bukan hanya Amanda, Yuna Sailendra, ketua Adiguna, tapi lebih kompleks dari itu. Cibiran masyarakat juga pasti akan ada. Apakah gadis imut itu bisa kuat menghadapi itu semua? Aku akan melindunginya. Sepertinya Bian bisa menduga apa yang dikhawatirkan Anjas dalam pikirannya. Ya, dia akan melindungi Kay dengan tubuhnya. Dia tidak akan melepaskan gadis itu, tidak peduli seberat apa batu yang menghadang hubungan mereka. Lihat, dia menelpon lagi. Anjas menunjukkan layar HP-nya. Amanda memanggil. Kenapa kalian tidak pacaran saja, Kak? Kalian terlihat sangat akrab. Apa aku boleh memukulmu, Bi? Hahaha, Bian tertawa senang, lalu kembali memeriksa laporan di mejanya. Sementara Anjas membiarkan 3 kali panggilan tak terjawab. Setelah panggilan keempat kembali berdering, akhirnya dia angkat juga. Halo, Kak Anjas sedang di mana? Bekerja, memang aku mau ada di mana lagi? Kak Anjas sudah makan belum? Jangan lupa makan ya. Kenapa dengan bocah ini? Tumben tidak menanyakan tentang Bian. Manda, kamu baik-baik saja kan? Dia malah merasa khawatir. Yang ditanya menjawab dengan gelak tawa. Iya, aku baik-baik saja. Aku baru saja bertemu dengan Tante Yuna. Dia berjanji akan membantuku dengan urusan Kak Bian. Aku percaya pada Tante akan menyelesaikannya. Ya Tuhan, apa ini akan jadi masalah baru lagi? Anjas bergumam dengan pikirannya sendiri. Aku menelpon ke Anjas agar tidak khawatir lagi. Siapa yang khawatir padamu? Aku khawatir hanya karena kamu tunangan Bian, tidak lebih dari itu. Tidak perlu juga menelponku untuk mengatakan kau bahagia juga. Kak Anjas, jangan lupa istirahat dan makan makanan yang enak ya. Manda mau kerja lagi sekarang. Sampai jumpa ya, Kak. Menutup telepon. Kenapa semua orang seenaknya begini padaku? Menatap Bian di kursinya yang tidak tertarik sama sekali walaupun dia sudah bicara agak keras menyebut Amanda tadi. Anjas bangun dari kursinya, mendekati Bian. Ia mengambil laporan yang sudah diperiksa di atas meja. Bersiaplah. Apa? Batu besar akan menggelinding, menghantam hubungan percintaanmu yang sedang menggelora itu. Anjas tertawa sinis. Bian malah tergelak. Nyonya Yuna bisa datang kapanpun tanpa pemberitahuan, jadi bersiap-siaplah, aku mau bekerja. Kak, aku mau bekerja mengurus perusahaan, bukan percintaanmu CEO sialan, urus urusanmu sendiri.
Masih sempat dia tertawa sebelum keluar dari pintu. Bian tenggelam dalam pikirannya. Ya, dia memang harus bersiap dengan semua resiko ini. Saat tangannya menggenggam erat tangan Kay, saat ia meminta Kay untuk tidak melepaskannya dan percaya padanya, ia memang harus siap menghadapi semuanya.